Pagi itu, aku sudah terbangun dari tidurku. Aku melihat matahari sudah menampakkan sinarnya. Ternyata aku bangun kesiangan. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tak apalah, orang hari ini juga libur kerja. Sesekali bangun siang tidak apa-apa. Perkenalkan, namaku Ratna. Umurku 25 tahun. Aku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Suamiku namanya Mas Iwan. Di usia pernikahanku yang kedua tahun ini, aku merasa ada yang salah dengan pernikahan ini. Aku dan Mas Iwan selalu cekcok. Mas Iwan yang berangkat kerja pagi dan pulang malam, namun gaji tak seberapa. Faktor ekonomilah yang membuat kami selalu sering cekcok. Apalagi aku juga dari keluarga yang tidak mampu. Dapat suami yang kerjanya sebagai kuli, lengkaplah penderitaanku. Itu pun aku sudah bantu ikut bekerja, biarpun cuma sebagai penjaga toko. Namun ternyata itu belum bisa membantu perekonomian keluargaku. Jujur, aku tidak bahagia dengan pernikahan ini. Terkadang terlintas di benakku untuk kembali ke mantanku. Namun, apa daya, kita sudah terikat dengan janji pernikahan kita masing-masing. Terkadang untuk menghilangkan sedikit penatku, aku suka curhat ke teman kerjaku. Sekali aku juga ajak mereka melihat pemandangan di taman, biar otak sedikit fresh. Pagi itu, aku masih terbaring di tempat tidur. Mas Iwan memanggilku minta dibuatkan kopi. Aku pun langsung berkata, "Mas, uang 100.000 yang kamu kasih kemarin sudah habis untuk membayar utang di warung. Di rumah tidak ada kopi, mana uang tak belikan kopi." Dari hal kecil seperti itulah kita jadi sering bertengkar, dan itu terjadi hampir setiap hari. Panggal masalah ini ya ekonomi. Untuk urusan biologi, aku tak bisa selalu tuntas, karena di rumah tangga ini sudah ada masalah. Jadi, aku tidak bisa menikmatinya. Mas Iwan hanya pintar minta jatah, namun tak pandai memberi jatah. Jatah bulanan untukku tak ada. Daripada lama-lama aku melihat mukanya Mas Iwan, aku bangun dari tempat tidurku, cuci muka, lalu aku duduk di teras depan rumah. Hati ini menjerit, dongkol, menangis, menghadapi ini semua setiap hari. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Aku sudah tak tahan dengan ini semua. Sementara tetangga samping rumahku terlihat harmonis dan romantis. Apalagi soal ekonomi mereka juga sudah mapan. Mereka pasangan muda yang usia pernikahannya hampir sama dengan pernikahanku. Namanya Mas Rudi dan Mbak Tia. Terlihat mereka rukun dan bahagia. Terkadang aku sudah suka berhayal, kapan ya aku bisa hidup seperti mereka, punya rumah bagus, mobil mewah, dan duit juga selalu ada. Dan dalam lamunanku itu, aku melihat Mas Iwan, dandan rapi, dan mau pergi. Mau kemana Mas, tanyaku. Mau cari angin. Aku tak tahan kalau lama-lama di rumah. Selalu melihat mukamu yang kucel seperti itu, jawab Mas Iwan agak marah. Aku hanya diam saja. Terserah kamu aja Mas, pikirku. Mas Iwan berlalu pergi. Tak terasa air mata ini menetes di pipi. Hingga tanpa aku sadari, Mas Rudi tetanggaku itu menyapaku dan aku sedikit kaget. Ada apa Mbak Ratna? Kok menangis? Tanya Mas Rudi. Nggak ada apa-apa kok Mas, jawabku. Coba menyembunyikan. Halah, jangan bohong Mbak, ujar Mas Rudi. Akhirnya aku malah jadi curhat ke Mas Rudi. Waktu itu kita masuk ke ruangan tamu. Takut ada tetangga yang tahu. Kita jadi tidak enak. Aku ceritakan semua masalahku. Air mataku keluar bercucuran. Mas Rudi menenangkanku dan memberiku sapu tangan untuk mengelap air mataku. Dan ternyata hari itu istri Mas Rudi lagi di tempat orang tuanya untuk beberapa hari.
Jadi Mas Rudi di rumah sendiri. Mas Rudi juga malah curhat denganku. Orang yang selama ini aku anggap harmonis, ternyata juga punya banyak masalah. Selama ini istrinya kalau diajak selalu beralasan, entah kenapa. Mas Rudi sendiri juga tidak tahu. Paling seminggu, Mas Rudi cuma diberi jatah 1 kali. Iya, yang membuat Mas Rudi agak jengkel karena keinginannya tidak bisa tersalurkan. Aku dan Mas Rudi ngobrol panjang lebar tentang hal itu. Dan entah siapa yang memulai duluan. Kita malah melakukan di pagi itu. Sungguh luar biasa sekali. Baru kali ini aku merasakan yang seperti ini. Mas Rudi pun juga merasa plong sekali. Apa yang menjadi keinginannya selama ini bisa tersalurkan tanpa hambatan. Setelah selesai, buru-buru Mas Rudi pulang ke rumahnya. Takut Mas Iwan datang. Aku pun segera merapikan kamarku yang berantakan karena habis ada perang gerilya. Semenjak kejadian itu, kalau ada waktu dan kesempatan, aku dan Mas Rudi sering melakukannya lagi. Karena ternyata ini yang menjadi penyemangat hidup kami. Aku dan Mas Rudi menyadari kalau perbuatan ini tidak benar. Namun kita juga tahu kalau kita ada masalah dengan pasangan kita masing-masing. Makanya kita selalu bertukar ataupun bertukar kenikmatan di manapun kita berada kalau ada kesempatan. Aku nggak tahu kapan ini semua akan berakhir. Kita jalani saja apa yang bisa kita jalani. Aku sendiri juga tidak tahu nanti endingnya seperti apa. Mas Iwan masih seperti biasanya, berangkat pagi, pulang malam. Namun hasil yang didapatkan tidak seberapa. Dan dia tidak curiga dengan diriku maupun Mas Rudi, yang sering melakukannya ketika dia tidak ada di rumah. Demikian pula dengan istrinya Mas Rudi, Mbak Tia. Dia tidak curiga hubunganku dengan Mas Rudi. Kita masih berjalan seperti biasanya. Nah, itulah dia perjalanan hidupku dan ceritaku bersama tetanggaku, Mas Rudi, tanpa sepengetahuan suamiku dan istrinya Mas Rudi. Tapi kenikmatan itu selalu terjadi. Nah, bagaimanakah menurut kalian? Apakah hubunganku ini akan dilanjutkan kembali? Apakah harus berhenti? Cukup sampai di sini. Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton channel ini dan mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.